Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel Amirullah Menulis. Pada video kali ini saya akan berbagi pengetahuan tentang bagaimana menulis prakata. Dalam sebuah buku ilmiah, prakata seringkali menjadi bagian penting, bisa mempengaruhi para pembaca untuk membaca buku yang kita tulis. Sebelum saya menjelaskan 8 aspek dalam menulis prakata, perlu kita pahami bersama bahwa di dalam buku ilmiah ada 2 model yang ditampilkan oleh seorang penulis. Di bagian awal itu ada yang menulis kata pengantar dan ada yang menulis prakata. Nah, 2 hal tersebut seringkali dianggap sama di dalam makna dari tulisan tersebut. Namun pada hakikatnya sebenarnya berbeda. Dilihat dari sumber penulisnya, kalau kata pengantar umumnya ditulis oleh orang lain, bisa itu adalah praktisi yang terkait dengan buku tersebut, atau juga bisa pimpinan, atau mungkin kolega yang tujuan utamanya adalah memberikan apresiasi terhadap buku yang ditulis tersebut. Ya, itu keberadaan daripada kata pengantar. Jadi yang menulis adalah pihak lain. Sedangkan prakata itu ditulis langsung oleh penulisnya, ya, dengan 8 aspek yang wajib atau yang perlu ditampilkan di dalam sebuah prakata. Nah, bagaimana 8 aspek tersebut? Mari kita lihat pada penjelasan berikut. Ini adalah 8 aspek di dalam menulis prakata. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, prakata ini penting yang menjadi daya tarik dari seorang pembaca. Ya, aspek pertama adalah mengenai latar belakang menulis. Jadi dalam hal ini penulis perlu menyampaikan dorongannya atau alasannya untuk menulis buku tersebut. Nah, latar belakang itu bisa bersumber dari perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi, buku itu ditulis dalam rangka untuk pengembangan keilmuan sesuai dengan perkembangan ilmuwan terkini. Atau juga penulis bisa menyajikan bahwa penulisan buku ini merupakan keinginan dari penulis untuk mempublikasikan misalkan hasil riset, ya, terutama di buku referensi dan monograf. Jadi setelah penulis melakukan penelitian mandiri atau berkelompok, maka publikasi dari laporan tersebut bisa disalurkan melalui sebuah buku. Nah, itu menjadi latar belakang. Atau misalkan dalam buku ajar, penulis bisa menyampaikan bahwa latar belakang menulis buku ini untuk memperbanyak bahan ajar yang terkait dengan buku yang ditulis, ya, sehingga pembaca memperoleh alternatif buku ajar. Salah satunya adalah buku yang ditulis tersebut. Jadi latar belakang itu macam-macam menulis. Nah, itu perlu disampaikan di dalam prakata sehingga orang pembaca gitu akan mengetahui secara pasti dan yakin apa yang mendorong penulis menulis buku tersebut. Setelah latar belakang menulis, perlu juga dikemukakan harapan atau tujuan penulisan. Jadi dalam hal ini penulis berharap bahwa buku ini dapat dijadikan referensi, ya, baik itu utama maupun alternatif untuk bidang ilmu yang ditulis, ya. Jadi harapan-harapan itu perlu dikemukakan oleh si penulis, ya,
sehingga nanti si pembaca juga terpenuhi harapannya gitu ya. Nah, dalam hal ini seringkali ada beberapa penulis itu yang menuliskan tentang pernyataan, misalnya penulis mengakui bahwa buku ini masih jauh dari sempurna, atau ada yang menulis buku ini masih banyak memiliki kekurangan. Nah, hal ini tidak perlu disampaikan oleh penulis. Biarlah pembaca yang menilai apakah buku Anda itu sudah memenuhi harapan itu tadi, ya. Jadi tidak perlu dituliskan oleh penulis. Kalau tahu bahwa buku ini masih jauh dari sempurna, kenapa harus diterbitkan gitu ya? Nah, itu hal penting yang perlu diperhatikan. Kemudian aspek yang ketiga itu terkait dengan kaidah penulisan, ya. Nah, kaidah penulisan ini menyangkut tentang struktur penulisan, ya. Kalau dalam buku itu seringkali disebut sebagai anatomi buku. Nah, apakah anatomi buku itu disampaikan di dalam prakata? Nah, tentu dalam hal ini ya penting untuk disampaikan supaya pembaca itu tahu urut-urutannya, alur logikanya itu dipahami di dalam prakata itu. Kemudian juga yang keempat itu adalah mengenai target pembaca, ya. Jadi selain harapan tadi, penulis juga harus menyampaikan buku ini disajikan untuk siapa, apakah untuk kalangan mahasiswa atau untuk praktisi atau secara umum. Begitu disampaikan di dalam prakata itu supaya pembaca di awal pada saat membaca prakata itu memahami bahwa posisinya sebagai pembaca, apakah sebagai praktisi, sebagaimana yang menjadi target pembaca dari buku tersebut, atau praktisi atau umum begitu, ya. Jadi perlu dinyatakan secara jelas di dalam prakata. Kemudian yang berikut itu adalah menyangkut keunggulan atau keunikan tulisan. Nah, bagaimana cara melihat atau menilai keunggulan atau keunikan dari tulisan itu? Ya bisa kita perbandingkan dengan buku-buku yang sejenis. Misalkan buku itu memuat tentang hasil-hasil riset, misalnya di buku monograf dan referensi, hasil-hasil riset yang terkini itu disampaikan kalau memang ada, ya. Jadi keunggulan keunikan itu harus ada dulu, baru kita sampaikan di dalam prakata itu. Keunggulan lain misalkan disertai dengan ya, tutorial atau panduan dan lain-lain, atau juga bisa disampaikan keunggulannya adalah bahwa buku tersebut memiliki ilustrasi yang jelas gitu ya. Nah, itu banyak hal yang perlu disampaikan di dalam prakata terkait dengan keunggulan atau keunikan tulisan, sehingga pembaca itu bisa membedakan ini buku yang bagus atau buku yang kurang baik gitu ya untuk dibaca. Lalu yang berikut yang perlu disampaikan juga di dalam prakata adalah limitasi atau ruang lingkup. Jadi fokus bahasannya itu pada hal-hal apa saja atau pada aspek apa saja. Kalau dalam buku monograf dan referensi itu kan sudah jelas batasannya. Kalau referensi itu dalam satu bidang ilmu, ya kajiannya dalam satu bidang ilmu. Kalau monograf satu topik dalam satu bidang ilmu. Nah, untuk buku-buku lain, buku ajar misalkan, ya perlu juga menyampaikan batasannya bahwa ini buku adalah sifatnya pengantar gitu ya, bukan lanjutan, ya. Sehingga itu jelas isi daripada buku tersebut. Jadi uraikan tentang limitasi atau ruang lingkupnya, kajiannya apa saja. Walaupun sebenarnya itu bisa dilihat dari daftar isi, ya bisa dilihat di situ. Tapi di prakata perlu juga disampaikan. Lalu yang berikut, yang ketujuh adalah penghargaan atau ucapan terima kasih kepada sponsorship. Jadi di bagian akhir gitu ya, perlu disampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu. Boleh itu adalah editornya, mitra kerja misalnya penerbit,
atau yang mensponsori pihak, misalnya kalau dosen pihak perguruan tinggi gitu ya. Kemudian kalau Anda menulis tentang buku-buku populer gitu terkait dengan perusahaan-perusahaan tertentu, ya ucapkan terima kasih pada sponsor-sponsor yang mendukung penerbitan buku tersebut. Jadi itu ya, penghargaan perlu di bagian akhir, ucapan terima kasih kepada para pembaca atau penerbit gitu ya, atau juga ucapan terima kasih kepada para kolega yang juga ikut memberi kontribusi lah gitu ya terhadap tulisan itu. Nah, terakhir baru di bagian, biasanya di bagian kanan bawah itu ada nama penulis dari kata pengantar atau prakata itu. Ada yang menuliskan langsung itu nama, ya. Kalau satu atau dua mungkin bisa dan begitu ya. Tapi kalau jumlahnya banyak, itu misalnya book chapter atau buku yang di-chapterkan gitu ya, yang penulisnya banyak, itu nggak perlu menuliskan nama, cukup dengan tim penulis ya. Kalau penulis tunggal itu bisa tanpa nama, cukup dengan penulis ya. Nah, dengan 8 aspek ungkapan prakata itu diharapkan prakata itu dapat bernilai tinggi dalam mempengaruhi pembaca untuk bisa membaca buku itu ya. Jadi posisi prakata itu ya sifatnya memancing orang untuk mau membaca dari buku itu ya. Saya kira itu yang penting bagi kita di dalam menulis prakata. Jangan lupa ya, bedakan antara kata pengantar dan prakata. Nah, 8 aspek prakata ini silakan dipraktekkan, ditulis dengan baik, dengan rangkaian kalimat yang baik pula, sehingga menjadi sebuah bagian penting yang bernilai dalam sebuah buku. Terima kasih. Demikian penyajian atau bagi pengetahuan dari saya. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Jangan lupa like and subscribe.